Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pada kita menjadi Darul Amin yang insyaallah senantiasa dalam curah rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya di makalah ke-14 ada diriwayatkan seorang pemuda dari kalangan Bani Israel keluar daerah untuk menuntut ilmu, dan berita itu pun sampai kepada Nabi mereka saat itu. Kemudian dia pun dipanggil, dan setelah menghadap, lalu sang Nabi itu bersabda, "Ya fata, inni a'idhuka bi thalasi khisalin fiha ilmul awwalin wal akhirin." Wahai pemuda, sesungguhnya aku akan menasihatimu dengan 3 perkara yang di dalamnya terdapat ilmu orang-orang yang awal dan orang-orang yang akhir. Yang pertama, khafillah bisri wal alaniyati. Jadi yang pertama yaitu takwalah kepada Allah, baik di waktu sunyi maupun di keramaian. Jadi dihikayatkan di dalam kitab Muqashafatul Qulub, di situ ada diceritakan di zaman Bani Israel, Nabiullah Musa alaihissalam, ada seorang abid ahli ibadah, di mana seorang abid tersebut pada waktu itu dalam keadaan susah payah. Jadi lantaran gak ada hal mencari, lalu Sidin menyuruh Nabi ini mencari makanan biasa di rumah. Maka berangkatlah Nang Bini ini tadi, dan kebetulan bininya si Abid ini tadi orangnya bungas luar biasa. Berangkatlah. Maka ketika itu dari satu pintu ke pintu lain mengetuk rumah, nak meminta bantuan. Maka tiba-tiba tak katok rumah seorang saudagar. Ketika dikatok rumah saudagar tadi, mangalwari orang saudagar tadi malihati binian bungas mengatok di rumah. Apa kabar nek? Lalu dia seperempuan tadi, bisakah Anda membantu dengan diriku? Bahwasanya keluargaku wah ini dalam keadaan lapar. Laki ulun gara pegawai. Anak ulun wah ini gak ada makan beberapa hari sudah, mau makan bujur makanan, minta makanannya supaya mengenyangkan lawan anak-anak ulun. Apa jasa saudagar itu tadi? Kalau engkau hendak meminta dengan aku, penuhi dulu daripada kehendak hatiku. Nah, maka ketika ditanyakan demikian, ujar seperempuan ini tadi, wahai Tuhan, apa sebetulnya kehendak hati dia? Kalau memang kalau menyanggupi, ulun sanggupi, ulun mendengar doa apa kehendak hati dia?
Lalu si saudagar tadi memandangkan kehendak hatiku adalah aku minta supaya ikam melayani dengan keinginan nafsu syahwatku. Mendengar demikian tadi, buliklah seperempuan ini tadi. Ada jadi bapaknya balik ke rumah, sampai ke rumah anak-anak nih berkuriakan sudah. Wahai ibunda, apa nampian bawa? Nampian bawa ke rumahnya apa ada? Menangis nampinya dia tadi. Ketika menangis memandangkan keadaan aku bawa, kalau pian keadaan membawa apa-apa, lambatkannya semuanya bisa mendapatkan suatu kematian nantinya disebabkan lantaran kelaparan keadaan makan lagi. Lalu tanpa berpikir panjang, memikir anak oleh kuriakan pekerjaan, anak mati sudah, bertahan lagi sudah, anak bandar nih, barang apa aja yang kalau kami makan, bawakan aja biar ini berbulik pulang sebegini. Ketika ia kembali kepada si saudagar kaya tadi mengatok pulang berbulik, dibukakan saudagar, apa kabar dia saudagar? Kalau engkau meminta seperti awal yang pertama, maka penuhi dulu keinginan itu tadi. Kenapa dia seperempuan tadi? Baik, belum penuhi daripada keinginan dia. Dibawa masuklah seperempuan tadi. Namun ketika apa yang dibutuhkan oleh seperempuan yang disiapkan oleh saudagar, siap sudah seberdaan, tinggal membawa buliknya lagi. Mulailah si saudagar ini tadi membuat jumbo rayu dengan seperempuan tadi. Nah, ketika hendak menaiki seperempuan ini tadi, maka seperempuan ini tadi ujaritan nampak awak gila-gila menggetar. Ya kakaknya paculan awak nih, saking dahsyatnya menggetar tadi. Ketika saudagar melihat seperempuan ini menggetar, dijumpai dan dinaiki, melihat menggetar ini, kenapa keadaan dijumpai ini? Ujarnya si saudagar nih, makanan ini kenapa? Ujar seperempuan ini, aku sebenarnya takut kepada Allah Ta'ala, sebab ia maha melihat dengan apa yang kita berbuat sekarang ini. Aku tak benar aku nih. Ketika mendengar demikian, ternyata saudagar jadi langsung mendapat hidayahnya Allah Ta'ala. Yang tadinya hendak memenuhi daripada syahwat nafsunya, ketika mendengar ucapan beginian tadi, maka berucaplah saudagar, wahai seperempuan, walau keadaan engkau sekarang dalam keadaan miskin yang memerlukan segala-galanya, engkau masih merasa takut kepada Allah. Hai apa yang aku nak memiliki daripada berbagai macam harta. Maka turunlah si saudagar tadi kan jadi menyuruh seperempuan jadi langsung boleh bawa apa yang kami inginkan tadi, penuhi daripada keinginan keluargamu. Bolehlah seperempuan tadi. Maka diwahyukanlah kepada Nabi Musa AS. Ujar Allah Ta'ala, apa? Wahai Nabi Musa AS, datangi sesaudagar dipadahi dirinya bahwasanya aku mengampuni daripada dosa-dosa yang terdahulu disebabkan lantaran kemurahan hatinya. Artinya apa? Meninggalkan daripada hawa nafsunya tadi untuk daripada memenuhi keinginannya untuk menggawi-gawinya tadi. Nah, jadi walaupun ada demikian tadi, bila Allah memberikan hidayah, maka orang tersebut akan mendapatkan suatu keselamatan, bahkan keistimewaan diampuni daripada dosanya. Jadi dia menuntut ilmu tadi itu awal utama. Jaga bila hendak mendapatkan ilmu tadi, jaga daripada hal-hal yang menimbulkan daripada dosa. Kemudian yang kedua, wa amsik lisanaka 'anil khalqi. Lalu kata beliau yang berikutnya adalah tahanlah ucapanmu dari mencelakakan makhluk. Nah, kayak apa? Maksudnya jadi la tazkurhum illa bi khairi. Janganlah kamu tadi menceritakan mereka tadi selain daripada kebaikan. Artinya apa? Dijaga pemeliharaan kita supaya jangan menimbulkan dosa. Ketika seseorang membuka aib-aib orang, menimbulkan ghibah, kahulu kahilir kasih itu kamari membicarakan, sedangkan ulana di pandir ini tadi kadarillah, maka
dipadahkan dosa orang menggibah itu lebih jahat daripada orang berbuat zina. Bahkan dikatakannya dalam kitab pasal 60 itu satu kali menggibah itu terlebih baik masih berbuat zina 100 kali. Begitu itu memilihlah pembedina ya kalau nyatanya maknya istilahnya bisa naik baik juga dibanding berpandir menyambati daripada orang lain menyambati keburukan orang lain. Makanya saking dilarangnya tuh kita, saking jahatnya berbuat gibah tadi. Kemudian yang ketiga, wanjur khubzakal ladzi ta'kuluhu hatta yakuna minal halal. Dan lihatlah rotimu yang akan kamu makan hingga keadaannya termasuk yang halal. Jadi di dalam kita menuntut ilmu, apa nang kita samu, apa nang cagar kita makan, cagar kita minum, bujur-bujur hasilnya bujur-bujur nang halal. Sebab ilmu itu adalah nurun, ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya tidak akan memasuki bila mana tak kalah dengan dosa. Pada dosa itu tadi bintik-bintik hitam, bila terlalu banyak bintiknya, maka menutup daripada sinar. Kaca aja ketika bening, nyaman, matahari masuk, cahaya masuk. Tetapi ketika kaca tadi dipenuhi dengan debu-debu, maka sedikit demi sedikit cahaya tadi akan menjadi buram. Akhirnya ada dapat memasuki daripada tempat tersebut disebabkan adalah dihalangi oleh debu-debu kedua dengan hati kita ini. Bila mana tertutupi dengan hal-hal demikian dosa-dosa banyak, hal-hal yang kebaikan-kebaikan tersebut tentunya nantinya pasti menimbulkan suatu kemalasan di dalam diri kita. Ada membuat baik ini alih panokolir badang, tetapi ketika akan membuat hal yang kada bagus, meresponnya akan cepat dan demikian. Maka jadi setelah itu ternyata pemuda tersebut mengurungkan kepergiannya menuntut ilmu keluar daerah. Jadi pandangan demikian kayaknya kada sanggup mereka dosa ini. Mungkin ini yang dapat disampaikan, mudah-mudahan berfaedah dan membantu kita semua. Dan masih atas perhatian, mohon maaf sebanyak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.